Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Putri Nur Afifah, mahasiswa semester 1 dari Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim, akan melakukan praktikum statistika farmasi yang kelima. Di sini saya akan mengerjakan kasus 5 yang sudah diberikan oleh dosen saya. Sesuai dengan ini, saya akan melakukan analisis terhadap uji ANOVA parametrik atau yang non-parametrik. Kita akan menganalisis data pada kasus P5 ini dengan menggunakan aplikasi SPSS 20. Maka kita akan membuka aplikasinya terlebih dahulu. Nah, untuk pertama kali sebelum melakukan semua uji, kita harus mengetahui apakah data itu normal dan memiliki varian yang baik atau tidak. Pertama-tama kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Kita mengisikan daerah pada variabel view sesuai dengan tampilan yang ada di sini. EEDS 30% untuk konsentrasinya, EEDS 40%, EEDS 50%, dan EEDS 60%. Jangan lupa labelnya diberi tulisan seperti ini, dan untuk measure dirubah ke scale semua. Pada data view saya isikan sesuai dengan kasus P5 yang ada pada halaman tadi, seperti ini. Untuk melakukan uji normalitas, pertama-tama kita klik Analyze, kemudian klik Descriptive Statistic, dan klik Explore. Setelah itu semuanya dipindah pada Dependent List. Dan pada bagian plots kita klik untuk ini none dan ini tidak perlu, dan klik pada normality, lalu klik continue. Lalu setelah diklik continue akan keluar pada bagian output SPSS seperti ini. Kita akan mengetahui apakah data tersebut memiliki normalitas atau tidak. Nah, pada bagian test of normality kita bisa melihat pada nilai sigma. Jika nilai sigma adalah lebih dari 0,05, maka data tersebut terdistribusi dengan baik, memiliki data yang normal. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa semuanya adalah data normal karena nilai sigma lebih dari 0,05. Karena semua data terdistribusi dengan baik, maka selanjutnya adalah melakukan uji homogenitas terhadap data menggunakan aplikasi SPSS juga. Kita menggunakan format yang baru. Nah, untuk input uji homogenitas ditulis seperti ini pada variabel view. Konsentrasi desimalnya dijadikan 0, labelnya ditulis konsentrasi EEDS, dan values-nya adalah 1 untuk 30%, 2 untuk 40%, 3 untuk 50%, 4 60%, dan 5 70%. Lalu klik OK. Measure-nya juga diganti nominal, diameternya juga diganti scale. Kemudian pada data view diisikan sesuai dengan pada kasus P5. Di sini jika dirubah maka akan muncul bahwa pengkodean untuk nomor 1 adalah konsentrasi 30%, dan nomor 2 itu untuk konsentrasi 40%, nomor 3 itu konsentrasi 50%, dan seterusnya. Kemudian untuk melakukan uji homogen kita klik Analyze, lalu klik Descriptive Statistic, dan klik Explore. Setelah itu Dependent List adalah variabel terikat yang diteliti, yaitu diameter dan konsentrasinya sebagai faktor listnya. Kemudian plots-nya diklik none, ini juga tidak perlu, lalu diklik Power Estimation. Setelah itu klik Continue. Ya, setelah diklik Continue, pada output akan terkeluar data seperti ini hasilnya. Nah, kita akan melihat apakah data memiliki varian yang homogen atau tidak dengan melihat pada bagian Test of Homogeneity Variance.
Jika nilai sig lebih dari 0,05, maka data tersebut memiliki varian yang homogen. Di sini kita dapat mengetahui bahwa pada based on mean ini nilai signya adalah 0,040, berarti itu tandanya dia di bawah 0,05, sehingga data tidak memiliki varian data yang homogen. Pada uji normalitas diketahui bahwa data memiliki normalitas, namun pada uji homogen diketahui bahwa variansi data tidak homogen, sehingga kesimpulan yang diambil berikutnya adalah menggunakan uji non-parametrik, menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, untuk melakukan uji Kruskal-Wallis, kita akan mengisikan pada input SPSS pada bagian variabel view sesuai dengan ini. Variabel konsentrasi dan diameter, lalu desimalnya untuk konsentrasi dituliskan 0 dan labelnya konsentrasi, lalu values pada bagian konsentrasi ditulis seperti ini: 1 untuk 30%, 2 untuk 40%, 3 untuk 50%, dan 4 60%, 5 70%, lalu klik OK. Jangan lupa measurenya diklik nominal, lalu untuk yang diameter measurenya diganti scale. Saya itu kita klik pada data view untuk mengisikannya sesuai dengan data pada kasus P5 percobaan 5 1 sama seperti tadi, sehingga totalnya 50 data. Lalu kita melakukan uji Kruskal-Wallis dengan cara klik analyze, lalu klik non-parametric test, legacy dialog, lalu kita klik k-independent sample. Setelah itu pada bagian konsentrasi kita taruh sebagai grouping variabel sebagai variabel bebas, dan diameternya pada tes variabel sebagai variabel pengikat. Jangan lupa ini diganti minimumnya 1 dan maksimumnya 5. Saya itu klik continue, lalu klik Kruskal-Wallis dan klik OK. Kita tunggu sebentar, pada output akan keluar seperti ini. Nah, dari sini kita dapat melihat pada bagian tes statistik pada asim-sig. Di sini diketahui asim-sig adalah 0,0000. Itu artinya bahwa jika asim-sig di bawah 0,05 terdapat perbedaan antara variabel tersebut, sehingga pada kasus ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ada perbedaan antara konsentrasi EEDS terhadap diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus, dikarenakan pada hasil SPSS adalah memiliki asim-sig 0,00. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.